Pernah gak sih kalian dengar teman kalian tuh ngeluh kayak, coba aja kalau mouse atau keyboard gue lebih bagus, gue pasti lebih jago mainnya. Kalau gue pribadi sih udah sering ya denger keluhan kayak gitu. Bahkan gue sendiri pun pernah ngeluh kayak gitu. Tapi sebenarnya gaming gear yang lebih bagus itu tuh ngaruh gak sih ke performa kita dalam main game? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue pengen ngelakuin sebuah eksperimen terhadap sesuatu yang mungkin aja masih menjadi sebuah diskusi terbuka di ranah para gamers. Jadi memang gaming gear itu range-nya emang gede banget ya. Ada yang murah banget kayak gaming gear receh yang harganya 30.000 sampai 100.000. Dan ada yang mahal banget kayak mouse baru Razer yang harganya tuh 8 juta. Mouse gaming doang 8 juta coy. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting tuh bukan seberapa mahal gaming gear lu, tapi gaming gear yang lebih mahal tuh ngaruh nggak sih? Nah, untuk ngejawab pertanyaan itu, di sini gue bakal bereksperimen dengan instrumen game yang lumayan butuh equipment yang mumpuni untuk bisa main secara efektif. Dan game itu adalah Valorant. Gue bakal ngebuktiin dengan cara main satu game kompetitif Valorant, tapi dalam satu game itu gaming gear-nya bakal gonta-ganti. Nah, dari situ kita bakal bisa lihat apakah gaming gear yang berbeda tuh bikin performa kita jadi beda juga. Tapi supaya eksperimennya lebih objektif, di sini yang main itu bukan gua. Karena secara skill gua itu masih belum di atas rata-rata, secara pick rank gua itu masih cuma platinum doang. Tapi tenang aja, di sini udah ada orang yang bersedia untuk bantuin gua dalam eksperimen ini. Untuk pick rank dia di Valorant itu udah ascendant, jadi secara skill tuh udah pasti di atas rata-rata ya. Dan kebetulan juga dia itu temen lama gua dan bisa dibilang teman gua dari kecil sih. Ini dia orangnya. Ya, halo semua yang kenalin, nama gua Petrus pribadi. Gue di Valo, pick rank-nya itu udah sempet sampai ascendant 2. Dan di sini gue mau bantuin Tommy buat ngebuktiin gaming gear tuh penting gak sih ke performance gue di in-game gitu. Menurut lu penting nggak? Penting banget. Kenapa pentingnya? Karena di bagian mouse dulu ya. Di mouse itu kan tiap mouse sensornya beda-beda. Nah itu kalau mouse-nya jelek, sensornya jelek, aim lu pasti bakal berantakan. Karena itu ngaruh sih menurut gue. Kalau lu pribadi sekarang untuk daily-nya pakai apa aja? Daily gue itu mouse pakai Rexus R2, Daxa R2. Terus untuk keyboard gue pakai Daxa M71 Pro. Headset perlu sebutin ya? Boleh. Headset gue pakai headset mixing AKG. Ya ada headset buat bikin musik. Udah sih itu doang. Sama ya paling monitor standar lah LG 75 Hz. Oke. Menurut lu dengan challenge ini lu bisa dapetin berapa kill di satu match? Proudly ya. Proudly gue bisa bilang gue bakal dapet around 20. 20 ya? 20. Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja. Nih cuma ngomong doang apa beneran bisa? Oke, let's go. Oke, jadi untuk rulesnya, dalam satu game kompetitif ini, Patrick akan mulai dengan mouse Rexus KM11, sebuah mouse office yang masih pakai optical sensor, dan keyboard baru Rexus, yaitu Rexus Ayaka. Setiap Patrick dapat 5 kill, dia itu berhak untuk milih upgrade salah satu dari mouse atau keyboardnya. Untuk mouse-nya, di sini gue sediain Rexus Daxa R Mini untuk upgrade pertama, dan Rexus Daxa R2 untuk upgrade kedua, karena mouse ini adalah daily driver dia. Dan untuk keyboardnya, gue akan sediain Rexus Daxa M82X Ultimate untuk upgrade yang pertama, dan Skylung GK75 Optical untuk upgrade kedua. Jadi, total kill minimal yang harus didapetin Patrick untuk dapetin max upgrade itu adalah 20 kill. Oke, sudah di in-game sekarang. Map apa nih, Bang? Udah dapet Dismal, Dia pakai duelist ya? Iya. Pakai apa nih? Pakai race. PD pakai race. Insyaallah. Gue nanya PD apa enggak soalnya untuk yang pertama si Patrick ini bakalan pakai keyboard Rexus Ayaka yang baru full size dan mouse-nya KM11 yang dari Rexus juga. Yang mana dia pakai sensornya masih pakai optical sensor. Kita lihat nih. Dan. Here, out of charges. Oh no. Spike down A. Satu pun ya? Belum. Belum. Dia flash kill. Mati lagi dia. Wih, dapat dia akhirnya 1 kill. Oke, 1 dari 5 lah ya. Sudah Still many ways to go.
Gue dijebak. Dapat satu. One lane, right? Aduh. I cannot. Swing me. Ada duel. Oh no, it's horrible. Oke. Ini online. Deadlock one. Satu round satu kill lah ya. Betul. Oh. Surrounded. Lupa gue mencet ini. Gue biasa pakai mouse button. Oh no. Main. No, gue try hard banget. Mau nge-spray dia doang. Ada apa ya? Oh, ada deadlock. Ada ini. Not yet. Deadlock him in. One enemy remaining. Akhirnya kill 5. Oh, oke. Gak bisa itu. Oke, jadi ini dia hadiah dari dapat 5 kill ya. Ganti mouse, dia sekarang pakai Rexus Daxa Air Mini. Abis ini kalau bisa dapat 5 kill lagi bisa upgrade lagi. Tapi mati. Nah, kalau mouse ini sama mouse biasa yang gue pakai cuman beda di ini aja sih. Apa namanya? Bentuk. Kalau dari gramasi sih sama. Spike planted. Oh, both gen. Kenapa itu? Last player standing. Wah. Say. Ente. Dua lumayan. Mutut. Gak dapet. Oh no, 39. Beuh. Itu dia. Oh, Aduh. 10 kill. Oh, udah boleh ganti. Mau upgrade apa nih? I think I'll go with the mouse again. Mouse lagi ya. Upgrade mouse lagi nih, udah 10 kill Ah. nih. Ya, jadi ini dia sekarang sudah pakai mouse kesayangan dia ya. Kira-kira bisa drop berapa kill nih udah pakai mouse kesayangan? Top frag. Oke, challenge accepted ya, guys. One Cut. enemy remaining. One last. One enemy remaining. Oh anjir, 120. Dibunuh duluan. One enemy remaining. Harbor. Ikut tut. Fuck my life. I'm blind. What the hell is that? Oke, udah berapa kill sekarang? Udah 15. Udah 15 kill ya. Berarti udah bisa upgrade lagi. Apakah mau upgrade lagi?
I think gue fine sih sama keyboardnya. Keyboard is pretty good. I was in a room now, I died full blind. Udah kayaknya ya, performa dia pakai keyboard. Oh, what the hell? 78. TM. Udah kau dapat? Iya. Move! Phoenix move! City. Low? Nice. Dude! Help! What happened? Out of charges. Disedot kukun gua. Pasti menang. Gue udah tahu, gue udah nge-spam ke situ. GG. Attack. GG. Second frag. Duelist. GG, thank you. Oke, pertama-tama thank you Tommy for the experience. It's fun, ya kan? Terus dari mouse yang pertama, ini gue boleh ambil ya? Boleh. Mouse yang ini sampai mouse yang terakhir jelas itu jauh banget perbedaannya. Kenapa? Mungkin di sensornya itu yang gue rasa sih. Gue juga bukan orang mouse banget gitu yang ngerti banget. Cuman kalau sensornya tuh berasa gitu. Mouse murah sama yang mouse yang middle range sampai yang mahal. Terus tadi gue kalau main pakai yang mouse pertama, movement tangan gue itu jadi terbatas karena kalau gue ngeflick ke kanan terlalu cepat atau ngeflick ke kiri terlalu cepat, dia ngeregisternya itu ntar bukan muter tapi nyasar ke atas. Jadi itu berasa banget. Terus untuk mouse yang kedua sama mouse yang terakhir, gue rasa perbedaannya dari feel sensornya sih nggak begitu jauh ya. Cuman mungkin dari si gripnya aja karena bentuk mouse-nya beda gitu. Karena gue main kan pakai claw grip. Itu aja sih kalau dari mouse. Mungkin kalau dari sensor gue emang ngerasa lebih snappier di yang Rexus R Mini ya. Cuman kalau karena bentuk tangan sih gue lebih ke bentuk tangan. Gue lebih nyaman tetap pakai mouse gue sendiri karena gue udah sering pakai dan gue ngegripnya lebih enak. Kalau yang di mouse yang ini terlalu kecil buat gue. Itu aja sih. It's preferensi. Sensor penting. Cuman gue pasti akan nyari kenyamanan di pegangannya dulu sih. I don't know, maybe dari bentuknya kayak 500 ribuan. Keyboard gue itu ada Daksa M71 Pro ya. Itu gue beli waktu itu 800 ribuan lah. Mungkin dari size itu ya jelas punya gue lebih compact. Cuman untuk di feel kliknya gue nggak tahu ini switch apa, by the way gue belum tahu nih. Itu auto murad. Oh, auto murad. Jauh rasanya jauh. Cuman bukan satu halangan gue untuk main game sih. Jelas beda mouse ya. Beda mouse. Oke, sekarang gue bakal reveal harga keyboard itu harganya di 370.000 dan itu udah bareng sama mousepad Desmet. Nah ini. Wow. Desmetnya yang ini. Mousepad. Desmetnya sih gue suka sih. Grafiknya keren. Yes, kalau kalian lihat. Grafiknya keren. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, anggap aja misalnya itu mousepadnya let's say katakan 80.000. Berarti itu keyboardnya itu harganya sekitar 290 sampai 300.000 doang. Dan itu udah bisa detachable cable Type-C juga. Wow. Jadi bisa pakai kabel sesuai lu punya kabel atau mau pakai kabel bawaannya juga. Wah, nice sih. Untuk 300.000 yang gue rasain ini enak. Jujur ini enak. Enak ya? Enak ya? Enak. Keyboardnya enak. Nah itu dia, jadi testimoni dari seorang player Ascend dan Valorant ya. Kalau gua masih platinum ya, jadi gua nggak ada andil di sini. Jadi lebih percaya sama dia lah ya. Oke, jadi itu aja sih paling. Mungkin dari lu sendiri, Tris, ada yang mau lu promosiin di sini? Promosiin paling gue mau
promosi channel gue, Sleepy Pet. I do make music. Kalau kalian suka musik emo pop atau hyper pop, boleh banget cek YouTube gue, SoundCloud sama Spotify gue, namanya Sleepy Pet. Semua sama. Sama gue mau satu lagi promosi, ini gak apa-apa ya? Apa-apa. Promosi media musik gue dan teman-teman gue, namanya Saus Media di IG. Cek Tulisannya gimana tuh? SAOS Media, Saus Media. Oke, thank you banget Petris sudah hadir Thank you, di video Tommy, ini. thank you. Oke, jadi itu dia hasil eksperimennya. Menurut gue yang bisa diambil dari eksperimen barusan tuh, kalau misalnya kita main game, terutama Valorant ya, kualitas sebuah gaming gear itu penting. Tapi yang lebih penting itu adalah kenyamanan kalian dalam make gaming gear kalian. Semisal kalian udah punya keyboard Rexus Ayaka ini dan kalian nyaman banget pakainya kayak si Petris, kalian nggak perlu ngerasa FOMO setiap ada keyboard baru yang rilis, karena ya mungkin keyboard baru itu nggak akan bikin performa kalian dalam main game itu lebih baik. Oh iya, by the way, link pembelian dari keyboard bundle si Rexus Ayaka ini bakal ada di deskripsi ya. Dia juga ada dua varian, ada yang varian Kutsurogu yang kayak punya gua ini, dan ada yang varian Mizunami yang vibes-nya itu lebih ke scenery Jepang gitu. Dan dua-duanya itu kalau kalian beli bakal langsung dapat paket keyboardnya dan juga dashmatnya. Harganya juga cuma 300 ribuan aja, jadi langsung aja cek link yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Oke, jadi itu aja untuk video hari ini. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gua. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gue sama teman-teman gue, Remaja Jompo Media. And that's it. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.